Oke, baik selanjutnya untuk pembicara yang ketiga yaitu Bapak Dr. Andi eh, atau biasa dipanggil Dr. Andi ya. Eh, ya ini kan kita tampilkan CV-nya. Beliau saat ini bertugas sebagai dokter junior ya di Bhakti Vedanta Medical Clinic. Sebelumnya beliau bertugas di Rumah Sakit Kesibu dan Pasar. Dr. Andi, walaupun dari kaum milenial, sejak dahulu dia selalu aktif sebagai penekun ya, atau dia penggiat herbal. Dia selalu mengkaji Simplicia herbal dari sisi medis dan klinis. Menurutnya, obat tradisional herbal memiliki manfaat medis, namun belum begitu dilirik oleh masyarakat. Ya, pada webinar hari ini, beliau menjelaskan tentang mengenal penyakit darah tinggi dan penanganannya. Baiklah, untuk Dr. Andi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Pak Kadek Siro atas waktunya. Om Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu yang sudah bergabung pada seminar hari ini. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi tentang hipertensi dan penanganannya. Dewasa ini tren penyakit sudah mulai bergeser. Dahulu kita berfokus pada penyakit infeksi, namun dengan gaya hidup modern, penyakit yang kita tangani lebih banyak pada hari ini adalah penyakit tidak menular. Salah satu contohnya adalah hipertensi. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi tersebut merupakan sudah menjadi masalah kesehatan global. WHO pun juga membuat bahwa hipertensi sudah menjadi masalah global. Riset kesehatan dasar yang dilakukan Riskesdas tahun 2023 menyatakan bahwa hipertensi yang terjadi di Indonesia itu mencapai 30,8%, lumayan tinggi ya. Walaupun sebelumnya menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018 sekitar 4%, tapi ini masih cukup tinggi juga. Dan hal hipertensi yang terjadi itu biasanya pada kelompok usia 40 tahun ke atas. Itu sekitar 45%, usia di 45 sampai 54 tahun, dan 55 sampai 64 tahun itu sebanyak 55%. Ini biasa terjadi karena masyarakat itu kurang ngeh ya untuk hipertensi karena sebagian tidak merasakan gejalanya, sehingga hipertensi tersebut disebut dengan penyakit silent killer atau pembunuh diam-diam karena tidak memberikan keluhan dan gejala yang khas. Dan setelah pasien atau seorang tersebut merasakan gejala yang baru pertama kali dirasakan, dia kaget karena sebelumnya dia tidak tahu bahwa dia sudah menderita hipertensi. Nah, apa akibat dari hipertensi yang tidak terkendali? Itu akan membuat beberapa kerusakan organ vital di tubuh. Bisa menyerang jantung, otak, ginjal, retina mata, serta bahkan disfungsi ereksi juga akibat dari hipertensi. Setiap kenaikan tekanan darah, apabila Bapak Ibu pernah mencoba mengukur tekanan darah di rumah dengan alat tensi digital, apabila di atasnya naik 20 dan di bawahnya naik 10 miligram milimeter Hg, itu meningkatkan risiko mortalitas jantung yang meningkat 2 kali lipat. Dan hipertensi itu juga merupakan faktor risiko untuk pintu pembuka jantung koroner dan stroke. Nah, di sini pentingnya kita perlu pencegahan sedini mungkin dan edukasi untuk penyakit hipertensi. Dan di banyak kasus yang saya temukan, banyak ada yang tidak kontrol dan minum obat teratur karena dirasa gejalanya sudah membaik. Nah, dan ada juga yang tidak mau minum obat karena ditakutnya adalah merusak ginjal. Padahal itu malah sebaliknya. Kalau kita tidak meminum obat hipertensi dengan pasien yang sudah terdiagnosis hipertensi, itu akan lebih cepat dia menyerang ginjal. Untuk beberapa gejala hipertensi yang dirasakan oleh beberapa macam pasien, seperti sakit kepala, itu biasanya saat baru bangun pada pagi hari, sakit kepala yang berat, pusing, ada mulai masalah penglihatan, kabur, nyeri dada saat beraktivitas, ada sesak nafas, detak jantung cepat, itu kita harus aware bahwa tubuh kita sudah memberi sinyal
ada sesuatu yang salah. Nah, itu dari yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa contoh gejala yang bisa dialami pasien yang mengarah ke hipertensi. Jadi, hipertensi tersebut terdiagnosis apabila tekanan darah sistolik saat darah memompa jantung ke seluruh tubuh itu adalah lebih dari 139 mm Hg atau tekanan darah diastolik, diastolik lebih dari 89 bagi saat eh, jantung itu menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, berdasarkan rata 2 atau 3 kali pengukuran yang cermat sewaktu duduk dalam 1 atau 2 kali kunjungan, apabila sudah di atas nilai tersebut, maka kita harus hati-hati bahwa itu sudah mencapai hipertensi stage 1, yaitu di angka 140 hingga 159. Kemudian untuk stage 2 itu lebih tinggi lagi, itu lebih dari 160. Apabila masih di bawah 140, itu masih masuk ke kategori prehipertensi. Jadi kita bisa ubah dengan pola hidup, aktivitas fisik, diet, yang nanti saya akan jelaskan setelah ini. Dan untuk normalnya, apabila Bapak Ibu rajin untuk mengukur tensi di rumah, itu adalah kurang dari atau sama dengan 120 untuk di bagian atas, dan di bagian bawahnya adalah kurang dari atau sama dengan dari 80. Ada beberapa macam faktor risiko yang bisa diubah maupun tidak diubah untuk penyakit hipertensi. Untuk risiko yang tidak dapat diubah, ada satu usia, yaitu lebih dari 40 tahun ke atas, kemudian riwayat keluarga atau genetik, jenis kelamin, di mana pria umumnya berisiko lebih tinggi pada usia yang lebih muda. Sedangkan untuk wanita itu cenderung meningkat setelah memasuki masa menopause. Untuk ras dan etnis, biasanya pada orang kulit hitam dewasa itu lebih rentan dia terkena hipertensi dan kondisi medis tertentu yang menyebabkan hipertensi sekunder istilahnya. Karena ada pasien yang mengidap penyakit ginjal kronis, diabetes, gangguan hormon, itu juga salah satu faktor risiko yang menyebabkan hipertensi. Untuk yang dapat diubah atau dimodifikasi, yaitu pola makan. Jadi, apabila konsumsi garam berlebih akan meningkatkan cairan di tubuh dan membuat jantung itu memompa darah lebih berat. Itu yang apabila terlalu lama tidak kita benahi untuk pola makan tersebut akan menuju ke hipertensi. Kemudian dia tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Ini juga akan menyebabkan adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Apabila dia ada di jantung akan menyebabkan penyakit jantung, sedangkan untuk yang plak yang menyumbat pada otak itu bisa meningkatkan risiko stroke. Kemudian rendahnya asupan buah dan sayur, kurang aktivitas fisik, kelebihan berat badan atau obesitas, konsumsi alkohol, merokok serta stres. Nah, kita juga harus aware bahwa hipertensi itu juga bisa dialami pada ibu hamil. Dan ini masalah yang paling sering terjadi pada kehamilan juga. 2-3% komplikasi pada kehamilan akibat dari hipertensi. Dan ibu tersebut tidak ngeh kalau dia menderita hipertensi. Itu istilah dari medisnya adalah preeklamsi dan eklamsia, yaitu keracunan pada kehamilan, di mana menyebabkan kematian maternal pada ibu dan bayi. Komplikasi pada ibu bisa menyebabkan abrupsio plasenta atau robeknya dari plasenta, stroke, dan kegagalan fungsi organ. Sedangkan pada janin itu akan mengganggu pertumbuhan janin sehingga berat badannya rendah, lahir prematur, serta kematian dalam rahim. Untuk hipertensi pada kehamilan, kita harus lihat juga bahwa tekanan sistoliknya itu lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Dan klasifikasinya ada 3 macam, yaitu pre-existing, di mana dia sebelum kehamilan juga sudah ada, atau yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu. Jadi kita harus, apabila ibu bapak sekalian punya keluarga yang sedang hamil, juga harus dirutinkan untuk ANC atau kunjungan dari kehamilan pada saat trimester 1, harus rutin sebulan minimal sekali ya untuk ANC tersebut. Kemudian ada gestational hipertensi, yaitu diakibatkan oleh kehamilan. Itu biasanya muncul setelah usia kehamilannya lebih dari 20 minggu dan sembuh sendiri saat 42 hari pasca melahirkan. Dan yang ketiga itu ada pre-existing hypertension plus superimbus gestational hypertension.
yaitu hipertensi yang sudah ada sebelum hamil dan ditambah perburukan tekanan darah di atas usia kehamilan 20 minggu. Ditandai juga dengan adanya protein uri di urin saat dilakukan tes urin tersebut. Nah, penanganan hipertensi ada dua macam, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Untuk farmakologis, dengan menggunakan obat medis, itu disesuaikan dengan gejala dan kondisi pasien. Dan jadi kita harus konsultasikan ke dokter untuk farmakologis. Karena obat yang diberikan orang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi kita tidak bisa sama penanganan dari setiap orang itu berbeda dan harus dilakukan follow up juga setiap minimal 1 bulan dari pemberian obat hipertensi itu. Karena kita mulai dari dosis yang awal dengan single dose atau single drug combination, kemudian apabila itu tidak memberikan penurunan yang signifikan, baru kita kombinasikan dengan dua jenis obat hipertensi. Nah, ini sangat berbeda penanganannya tiap orang. Jadi itu harus rutin dikonsulkan dengan dokter. Kemudian untuk yang non farmakologis bisa dengan menurunkan berat badan, menghindari diabetes, yaitu BMI normal di 18,5 hingga 24,9 rentan BMI normal kita. Dan ini ada diet DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, adalah makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari untuk mencegah terjadinya hipertensi, mengurangi asupan garam, serta meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi konsumsi alkohol. Jadi prinsip utama diet DASH ini hampir sama dengan yang diajarkan oleh uh, Ayurveda. Jadi DASH ini dengan gaya barat, gaya timurnya, yaitu dengan rendah garam, membatasi natrium, yaitu 1 sendok teh untuk seluruh masakan seharinya. Jadi jangan lebih dari 1 sendok teh untuk mengurangi, untuk mencegah terjadinya retensi garam dalam tubuh. Kemudian makan untuk konsumsi tinggi nutrisi, yaitu fokus pada kalium, kalsium, magnesium, serat, dan protein. Dan porsi yang terukur, yaitu makan sering, tapi porsinya yang jangan terlalu banyak ya. 3 makan besar dan 2 kali selingan dengan porsi yang terkontrol. Biasanya itu kalori yang kita harapkan dari diet DASH ini adalah 2000 kalori. Kemudian apabila menggunakan gula tambahan, yaitu 1 sendok makan maksimal. Ada komponen berbagai macam diet DASH, salah satunya adalah dengan karbohidrat. Kita ganti porsinya bisa kita perkirakan yaitu setengah gelas berimbing atau bisa diganti dengan 1 lembar roti gandum. Tipsnya adalah untuk mengurangi intake kalori yang masuk, yaitu kurangi nasi putih, bisa diganti dengan nasi merah, oat, atau ubi rebus. Kemudian untuk sayuran, 1 porsi yang ideal itu adalah 1 mangkok kecil sayuran mentah, lalapan atau 3 atau sampai 4 sendok makan ujung sayuran yang matang. Jadi untuk gampangnya sekali kita bisa lihat setidaknya setengah piring makan itu berisi sayuran, seperempatnya protein, dan seperempatnya lagi digabung dengan karbohidrat. Untuk buah-buahan bisa konsumsi buah dengan kadar glikemik yang rendah, misal apel, jeruk, kemudian stroberi sebagai snack di antara jam makan. Untuk susu kita pilih yang low fat, jangan yang full cream. Itu 1 gelas berimbing boleh, sekitar 240 ml, dan 1 cup kecil dari yogurt. Hindari mengkonsumsi susu kental manis atau susu full cream karena kandungan kolesterolnya yang tinggi untuk full cream. Kemudian untuk daging, kita bisa menggunakan ukuran sedang atau sebesar telapak tangan ya, atau bisa 1 butir telur untuk proteinnya. Untuk kulit ayamnya dan lemak daging sebelum dimasak bisa dibuang, mengurangi dari lemaknya. Dan hindari juga ultra processing food seperti sosis atau cornet. Kemudian ada kacang-kacangan atau biji-bijian, bisa dikonsumsi dengan 2 sendok makan selai kacang, dimix dengan roti gandum tadi, dan untuk yang tidak mau selai bisa menggunakan almond disangrai, bisa dimakan 3 sendok makan. Untuk komponen lemak dan minyak yang sehat, itu bisa menggunakan 1 sendok teh margarin atau minyak sayur dan 1 sendok makan mayones yang rendah lemak.
Gunakan sendok takar saat menuang minyak atau menumis sehingga kita tidak terlalu banyak menggunakan minyak. Jadi saya bisa rangkum bahwa penanganan hipertensi itu kita bisa ringkas dengan metode cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, renyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Untuk Bapak atau Ibu yang sudah lama tidak mengukur tensi, apabila 6 bulan yang lalu baru terakhir, kita mungkin bisa coba ya screening untuk diri sendiri. Jadi apabila punya alat tensi di rumah atau bisa ke apotek untuk mengecek tensi kita yang terupdate itu berapa. Untuk yang di rumah, apabila sudah mempunyai tensi, kita bisa gunakan tensi tersebut dengan cara seperti ini, yaitu minimal 5 menit sampai 30 menit istirahat sebelum mengukur tensi. Posisi duduk yang tegak, kaki menapak lantai, jangan dilipat kakinya atau disilangkan. Lengannya diletakkan setinggi jantung dan jangan bicara saat pengukuran. Lakukan 2 kali pengukuran dan ambil rata-ratanya untuk mengetahui tensi kita yang terupdate berapa. Jadi kendalikan hipertensi hari ini, hidup sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih.